Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Yusufiansa dari Elektro Unjani 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum ampere. Ya, kemarin sudah dibahas hukum filsafat dan kemagnetan. Nah, di bab ini kita mempelajari hukum ampere masih bersangkutan dengan kemagnetan sebelumnya. Pada hukum filsafat sangat umum digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Apapun bentuk konduktor yang dialiri oleh arus listrik dan berapapun arus yang mengalir, maka kuat arus di sekitaran medan magnet selalu memenuhi hukum filsafat. Untuk kawat rumit, pada integral filsafat ini tidak selalu bisa digunakan. Ketika kita tidak bisa menggunakan hukum filsafat, kita bisa menggunakan hukum yang lebih mudah seperti yang akan dibahas kali ini, yaitu hukum ampere. Misalkan di suatu ruangan terdapat medan magnet B vektor. Di dalam ruangan tersebut kita buat sebuah lintasan tertutup S, sedangkan sembarang seperti gambar berikut ini. Kita perhatikan elemen lintasan dl vektor. Anggap kuat medan magnet pada elemen tersebut adalah W vektor. Integral perkalian titik B vektor dan dl vektor dalam lintasan tertutup S memenuhi dan menghasilkan rumus integral menyatakan bahwa integral harus dikerjakan pada sebuah lintasan tertutup. B vektor dl vektor sama dengan mu 0 dikali sigma I adalah jumlah total arus yang dilingkupi S. Untuk lebih memahami hukum ampere ini, kita menggunakan pengaplikasian pada hukum ampere ini. Contohnya seperti pada minggu lalu, yaitu kawat lurus, yaitu menghitung kuat medan magnet yang dialiri oleh arus listrik pada kawat lurus dengan bantuan hukum filsafat. Nah, pada bab ini kita akan menghitung kawat lurus menggunakan hukum ampere ini. Untuk menggunakan hukum ampere ini, kita diharuskan memenuhi beberapa standar. Yang pertama, pilih lintasan tertutup sedemikian rupa sehingga kuat medan magnet pada berbagai titik di lintasan konstan, dan vektor medan magnet dan vektor elemen lintasan selalu membentuk sudut yang konstan untuk semua elemen lintasan. Dan yang kedua adalah cari sigma I, yaitu jumlah total yang dilingkupi lintasan ampere. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar berikut ini. Dan pada gambar di atas ini, kita bisa memperoleh beberapa informasi. Yang pertama yaitu berdasarkan aturan tangan kanan, medan magnet selalu menyinggung lintasan. Dan yang kedua adalah elemen vektor dl juga menyinggung lintasan. Jadi, pada titik di lintasan vektor B dan dl selalu sejajar, sehingga sudut 0 antara B dan dl 0. Dengan demikian menghasilkan rumus seperti ini, seperti di atas ini ya. Karena pada titik di lintasan besar medan magnet konstan, maka B dapat ditarik keluar dari integral. Kita dapatkan persamaan seperti berikut ini. Selanjutnya, kita cari jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere. Karena yang dilingkupi lintasan ampere hanya satu kawat, dan kawat tersebut dialiri arus I, maka persamaan yang muncul yaitu
B sama dengan mu 0 per 2V dikali I per alfa. Hasil ini persis sama dengan hasil yang diperoleh menggunakan hukum Biot-Savart. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaplikasian pada toroid. Misalkan jumlah lilitan persatuan panjang yang dimiliki toroid adalah N. Arus yang mengalir pada toroid adalah I. Untuk menentukan kuat medan magnet di dalam rongga toroid, kita buat lilitan ampere berbentuk lingkaran yang melalui rongga toroid. Gambarnya seperti ini. Misalkan jari-jari toroid adalah R, keliling toroid adalah K, sama dengan 2VR. Jumlah lilitan toroid adalah N, sama dengan 2VRN. Sepanjang lintasan ampere vektor B dan DL selalu sejajar, sehingga sudut 0 antara B vektor adalah DL 0. Jadi menghasilkan persamaan seperti di samping saya ini. Karena jumlah lilitan yang dilingkupi lintasan ampere adalah N, maka jumlah arus yang dilingkupi lintasan ini adalah menghasilkan rumus seperti ini. Setelah mensubstitusikan persamaan sebelumnya, akhirnya kita mendapatkan rumus untuk toroid ini. Nah, rumusnya seperti ini. B sama dengan mu 0 dikali N L. Selanjutnya adalah pelata berhingga. Kita akan menghitung medan magnet di sekitaran plat yang sangat tebal yang dialiri arus listrik. Misalkan kerapatan arus persatuan lebar plat adalah J ampere per meter. Kita akan menentukan kuat medan magnet pada jarak A tegak lurus plat. Kita buat lintasan ampere berupa persegi panjang sebagai berikut. Kita dapat menentukan arah medan magnet dengan menggunakan aturan yang seperti kemarin dibahas, yaitu aturan putar tangan kanan dan atau mengepalkan jari-jari dan ibu jari mengarah ke atas. Pemilihan lintasan ampere di atas menyebabkan pada elemen lintasan 1. Arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Yang kedua adalah elemen lintasan 2, arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Yang ketiga, pada elemen lintasan 3, arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Dan yang keempat, pada elemen lintasan 4, arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Dan menghasilkan rumus B sama dengan mu 0 kali J per 2. Dan pengaplikasian yang terakhir yang akan kita bahas adalah pengaplikasian solenoid. Nah, pada pengaplikasian solenoid, kita pernah menghitung menggunakan hukum Biot-Savart. Selanjutnya, kita akan membandingkan antara perhitungan Biot-Savart dan perhitungan ampere ini, manakah yang lebih sederhana dan lebih mudah digunakan. Solenoid yang akan kita bahas juga solenoid ideal dengan jumlah lilitan persatuan panjang adalah N. Kawat solenoid dialiri arus I. Jika solenoid dibelah dua, maka panjang solenoid tampak pada gambar berikut ini. Untuk menentukan kuat medan magnet di dalam solenoid, kita buat lintasan ampere seperti pada gambar yang tadi. Lintasan tersebut berupa segi 4. Integral pada lintasan tersebut dapat dipecah menjadi jumlah integral pada tiap-tiap sisi segi 4, yaitu dengan persamaan sebagai berikut ini. Selanjutnya, kita hitung jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere. Arus total adalah arus yang mengalir dalam ruas solenoid panjang L.
Karena jumlah lilitan persatuan panjang adalah N, maka jumlah lilitan yang dilingkupi lintasan ampere adalah NL. Karena satu lilitan dialiri arus I, maka jumlah solenoid arus yang dilingkupi lintasan ampere adalah sigma I sama dengan N kali L kali I. Akhirnya dengan mensubstitusikan yang persamaan yang kita dapat, hasilnya adalah B sama dengan mu 0 dikali N dikali I. Hasil ini persis sama dengan menggunakan hukum Biot-Savart pada minggu lalu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai hukum ampere ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.